Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah, masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi iman. Inilah yang akan menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat orang-orang yang mereka sama-sama beriman, insyaallah mereka akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim, kekafiran, kesyirikan, atau kemunafikan, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya yang melanggar aturan Allah, mereka satu dengan yang lainnya akan saling menyalahkan, saling berkelahi, saling olok-mengolok, saling caci mencaci. Kenapa? Karena mereka saling menyalahkan disebabkan temannya menjerumuskan ke dalam neraka. Ketika semasa hidupnya mereka berkumpul dengan teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang tidak beriman, maka teman-teman sahabat yang mereka gauli, yang mereka jadikan sahabat dekatnya, teman dekatnya, menghantarkan mereka ke dalam neraka. Ketika di dalam neraka, mereka saling utur-uturan, mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, sehingga kami menyebabkan masuk neraka sekarang ini. Mereka tidak mau terima, yang disalahkan pun juga mereka berkilah, itu salah kamu sendiri. Ngapain ente ikut saya? Saya sudah salah kok diikutin. Saya berbuat dosa kok diikutin. Saya berbuat maksiat kok diikutin. Illal muttaqin, kecuali mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini harus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kalian kecuali dalam kondisi berserah diri, tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa ibadah puasa yang kita gadang-gadang, yang kita harapkan kehadiran ini kurang lebih sudah berjalan insyaallah 25 hari lagi. Tidak terasa begitu dekatnya. Kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Banyak keutamaan fadilahnya, banyak pahalanya, banyak keistimewaannya. Siapapun orang yang dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan, kemudian dia beribadah puasa di dalamnya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan menjaga sholat 5 waktunya dengan baik, dan melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Nabi? Itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Beruntung hidupnya. Kenapa? Itu tanda orang yang memiliki umur yang berkah. Dikasih umur oleh Allah tambahan, dikasih oleh Allah umur yang panjang, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, maka kita sudah seharusnya berharap kepada Allah, semoga bulan Ramadan ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, dan kita bisa berkumpul dengan bulan Ramadan. Tamu yang kita harapkan kehadiran dalam diri kita, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jadi tujuan kita puasa apa Bapak Ibu? Saum, siam, puasa. Orang yang ibadah puasa ini tujuannya apa? Tujuannya menjadi orang mukmin yang tingkatannya semakin tinggi. Derajatnya apa? Takwa. Jadi kalau untuk meraih gelar takwa, supaya kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat itu mudah Bapak Ibu. Para jamaah. Apa syaratnya? Syaratnya cukup kita mendengar dan taat. Cukup kita mendengar dan taat, itu saja. Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita taati. Apabila Allah memberikan perintah, dengarkan, jalankan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, mengatakan, ketika Allah menyuruh seseorang dengan perintahnya. Jadi kalau kita diperintah sama Allah itu Pak, Bu, itu di dalamnya mengandung kebaikan. Jadi nggak mungkin Allah itu menyuruh hambanya supaya terjerumus dalam dosa. Setiap ada perintah yang Allah berikan dari langit kepada kita melalui lisan Rasulnya yang mulia Muhammad SAW, itu mengandung al-khair. Apa khair? Kebaikan. Sebaliknya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan larangan kepada kita, maka itu mengandung keburukan, dosa. Apa? Syarr wa ithmun, dosa. Jadi itu yang dimaksud oleh ayat Allah. Setiap kalimat kita membaca di dalam Al-Quran yang itu diawali dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah itu sudah mengungkapkan kalimat ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu dengan menggunakan harfun nida, the calling, panggilan, itu menunjukkan Allah itu sayang kepada kita. Allah cinta kepada orang mukmin. Kenapa? Bentuk perhatian Allah kepada hamba yang beriman. Pasti ketika kita membaca Al-Quran yang jumlahnya kalimat panggilan Allah itu kurang lebih ada 90 lebih kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Itu menunjukkan apa? Allah sayang, Allah cinta, Allah perhatian kepada mereka yang beriman. Makanya diperintahkan oleh Allah, dilarang juga oleh Allah. Coba Bapak Ibu, kalau Allah tidak memberikan ungkapan perintah dan larangan, kita dibiarkan seperti binatang. Kira-kira bagaimana perasaan kita, hati kita? Ora dinggep ambek Gusti Allah umpama. Ya ora diperintah, ya ora dilarang. Contohnya, orang kafir. Enggak diperintah, enggak dilarang. Hidupnya seperti binatang. Makanya dibiarkan oleh Allah. Numattihum qalilan tsumma nattarhum ila adzabin ghalid, kata Allah di dalam surat Luqman ayat 22, surat yang ke-31. Kami biarkan, kata Allah, orang-orang kafir itu hidup dengan bersenang-senang sebentar saja di dunia. Biarkan, diujuk. Orang kafir itu nggak diperintah juga nggak dilarang. Silahkan kamu. Kenapa? Allah nggak sayang kok. Kalau Allah itu nggak sayang, Allah nggak perhatian terhadap orang kafir, ya sudah, hidupnya seperti binatang, dibiarkan begitu saja, sak karep-karepmu. Kamu mau berbuat apa, sak karep-karepmu, terserah kamu, kata Allah. Ini buka nanti Al-Qur'annya, surat Luqman 31 ayat 22. Numattihum qalilan tsumma nattarhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang di dunia dengan kesenangan yang sebentar dan semu. Ketika mereka mati, apa kata Allah? Nattarum ila adzabin ghalid. Kami seret mereka ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Coba Bapak Ibu,
Ini ayat ini diperuntukkan untuk siapa? Khitabnya. Ayat ini ditujukan untuk orang yang masa hidupnya tidak mau ibadah kepada Allah. Tujuannya hidup di dunia ini cuman mereka bersenang-senang tok. Mata itu bersenang-senang. Tamata ya. Numatiuhum. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih tragisnya lagi, Allah menyindir kehidupan orang kafir itu seperti apa? Kehidupannya seperti binatang ternak. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Bisa dibuka Bapak Ibu, para jamaah nanti di rumah Al-Qur'annya surat Muhammad ayat yang ke-12 surat yang 47. Apa kata Allah? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna kal an'am wan naru mathwal lahum. Ya, nanti dicocokkan apa yang saya sampaikan ini, benar kan? Orang-orang kafir itu ketika mereka hidup di dunia sekarang ini, yatamatta itu apa? Bersenang-senang. Kami biarkan mereka seneng-seneng, usak karepe dhewe. Kowe salat ora salat karepmu, kowe poso ora poso karepmu, kamu ibadah salat tidak salat terserah, kamu puasa enggak puasa terserah, kamu ngaji enggak ngaji terserah. Silahkan. Kamu jadikan hidup ini senang-senang. Bahkan oleh Allah dikatakan orang kafir itu makan dan minumnya, kehidupan mereka itu diilustrasikan, digambarkan seperti apa? Kama ta'kulunal an'am. Ya. Jadi mereka makannya seperti kal an'am. Apa kal an'am? Itu binatang ternak. Kalau orang Arab itu ini ditunjukkan kepada keledai. Ya. Keledai itu makan, minum gitu. Nah itu. Keledai sendiri ya lemah, nggak bisa ditunggangin, cuman hanya bawa barang-barang tok. Jadi para jamaah Bapak Ibu ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang mukmin itu diperhatikan sama Allah itu mendapat perintah, tujuannya apa? Supaya orang mukmin itu hidupnya itu baik. Hidupnya baik. Baiknya bagaimana? Supaya hidupnya itu berkah dan senantiasa mendapatkan balasan pahala yang besar nanti pada hari kiamat. Itu orang mukmin. Makanya ada perintah. Kamu kerjakan. Nanti sama Allah dibayar tunai nanti di akhirat. Bisa jadi dibayar tunai di dunia, ditambah bonusnya nanti di akhirat. Itu bayarannya Allah bagi orang mukmin yang mengerjakan perintah. Ya, Bapak Ibu. Allah memberikan perintah pasti ada bayarannya. Mana Ustadz bayarannya? Kok saya nggak kaya-kaya? Ketika Anda tidak kaya di dunia, tidak dibayar kontan cash sama Allah, nanti dibayar kontan cash nanti pada hari kiamat di akhirat. Disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan, buatkan rumah atau istana yang besar, dan di situ ada taman-taman, mengalir di situ sungai-sungai, penuh dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Cash. Bayarannya besar Pak Bu. Allah itu kalau membayar orang mukmin itu nggak main-main loh ya. Ya. Disediakan bidadari di sana bersenang-senang. Apa yang dia kehendaki semuanya ada. Apa yang dia inginkan semuanya akan dituruti sama Allah. Gak main-main. Cuman satu, nurut kamu, taat kamu. Apapun perintah Allah jalankan. Nah itu. Ketika itu dilarang oleh Allah, kenapa kok dilarang harus dijauhi? Bahaya. Ya, doror, bahaya. Dangerous, bisa menyebabkan nanti kerusakan, bisa menyebabkan nanti kezoliman, bisa menyebabkan nanti juga berbagai macam apapun yang itu tidak mengenakan hati. Makanya para jamaah ketika Allah dilarang makan babi. Kenapa babi dilarang dimakan? Mengandung sesuatu zat yang berbahaya, atau di dalamnya mengandung virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Loh, ada. Kenapa dilarang minum khamr? Kenapa dilarang untuk berzina? Loh, semuanya ada hikmahnya. Larangan itu mengandung hikmah. Hikmahnya supaya jangan sampai kamu menjadi orang yang di situ rusak kehidupan kamu, badanmu, kesehatanmu. Loh, Allah tuh sayang Bapak Ibu.
Jadi melarang kita ini bukan ke Allah itu benci, tidak, tapi Allah sayang. Makanya kalau ada orang tua, le ojo dolan ado-ado, le ojo dolan karo bocah iki, le ojo mangan barang sing bahaya iki. Tujuannya apa? Ini perhatian orang tua kepada anaknya, jangan sampai anaknya itu melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Orang tua itu begitu sayang terhadap anaknya sampai seperti itu, selalu diingatkan, selalu diingatkan. Apalagi Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Makanya sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika setiap orang mukmin itu ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya, ketika dia melakukan satu perbuatan dosa maksiat, itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul apa? Memiliki rasa kasih sayang terhadap hamba yang beriman melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Jangan sampai nanti seorang hamba tadi itu masuk ke dalam nerakanya Allah pada hari kiamat, atau dia binasa di dunia dan celaka nanti di akhirat. Sampai seperti itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Mungkin kalau orang tua itu jangan sampai celaka atau binasa di dunia saja ketika mengingatkan anaknya, belum ada jaminan di akhirat. Tapi kalau Allah jelas, jaminannya jelas. Nah, kalau kamu nggak les nanti kamu bodoh. Iya, urusan dunia. Nah, kalau kamu nggak belajar nanti kamu bodoh. Iya, urusan dunia. Artinya apa? Ketika orang belajar, peringatan orang tua supaya anak tadi menjadi anak yang pandai, mengerti tentang ilmu dunia. Tapi belum tentu ada jaminan akhiratnya. Tapi kalau Allah memberikan peringatan-peringatan, teguran-teguran, perintah-perintah, jaminan di dunia ada, di akhirat pun ada. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disitulah hikmahnya ketika Allah memberikan perintah dan larangan. Makanya tema ini berkaitan dengan ayat Allah perintah puasa. Kenapa Allah memerintahkan kita ibadah puasa para jamaah Bapak Ibu? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu, para jamaah, agar kita nanti di akhirat menjadi orang yang selamat. Bukan hanya itu saja, agar nanti kita di akhirat betul-betul dekat dengan Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Kenapa? Jelas orang mukmin itu pasti akan masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi ingat para jamaah, orang mukmin nanti juga ada yang masuk neraka dulu. Orang mukmin itu ada dua nanti. Ada orang mukmin yang dia ini bighairi hisab, ada yang tidak dihisab oleh Allah, masuk surga secara langsung. Ada juga orang mukmin yang nanti dihisab dulu, diproses dulu, dilihat adakah dia dosa-dosanya. Kalau ada, masuk neraka dulu, dicuci dulu, dikumbah sik, sing reget-reget iki badannya dicuci dulu biar sampai bersih. Orang mukmin masih senang dia maksiat, senang zina, senang sabung ayam, senang makan riba, senang dia mungkin suka membunuh, mencaci maki, menghina, mengfitnah. Kadang-kadang dia ini melanggar kewajiban-kewajiban Allah yang tidak prinsip. Kadang puasanya masih bolong-bolong. Punya harta tidak mau zakat, tidak mau infak, sudah mampu tidak mau haji. Punya waktu tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Ketika orang mukmin yang seperti ini dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, nanti akan dihisab. Allah menghendaki dia akan disiksa di dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah. Waktu yang Allah kehendaki sampai berapa tahun? Padahal nanti di akhirat itu satu hari seperti berapa? 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun. Miqdaru ka'alfi sanah. Satu hari di sana seperti 1000 tahun di sini. Jadi kalau kita disiksa nanti, kalau seorang disiksa di neraka nanti itu, misalkan udahlah 10 tahun, Allah kehendaki 10 tahun disiksa, tinggal mengalikan 10 tahun kali 1000 tahun berapa Pak Bu? Berapa? Banyak jumlahnya ya.
Nah, itu masa proses siksaan orang yang semasa hidupnya berbuat durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati Allah secara total. Nah, orang mukmin yang dia taat kepada Allah dan Rasulullah secara total, proses hisab mungkin ada yang dihisab ringan, dosanya sedikit, timbangannya jelek sedikit, timbangannya yang baik berat. Apa kata Allah? Masuk surga. Mana Ustaz dalilnya? Fa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun ketika timbangan yang jelek itu ringan, maka dia akan kembali kepada ridhonya Allah. Artinya apa? Ketika nanti kita ditimbang mizanul a'mal, ya, nanti ada hisab, ada mizan. Proses kita nanti di akhirat itu berapa Pak Bu? 50.000 tahun loh ya. Proses manusia nanti akan diberi pengadilan, ditimbang, syafaat, titian sirat, dan masih banyak lagi. Sampai terakhir masuk surga atau masuk neraka. Itu prosesnya 50.000 tahun di akhirat. Subhanallah, begitu lamanya. Ya. Jadi para jamaah, hidup ini betul-betul sangat berharga dan penting sekali. Jangan kita sia-siakan.